Disinilah letak permainan yang dimainkan sama Amin Rais, dipancing gitu. Karena membuktikan Teddy itu gay atau tidak, itu jauh lebih sulit dibandingkan membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Ya karena nggak ada alatnya gitu. Kalau ijazah masih ada tuh alat-alatnya, masih ada pembuktiannya gitu. Selamat malam semuanya. Hari ini Amin Rais akhirnya dilaporkan ke polisi karena sebelumnya sudah menuduh bahwa Teddy adalah gay atau kelompok Nabi Lut. Dan kemudian dalam videonya Amin Rais juga meminta kepada Presiden untuk segera memecat atau mengganti Teddy dengan orang yang dianggap normal gitu. Dan pernyataan ini kemudian ternyata direspon dengan sangat cepat sekali oleh Komdiji, dan bahkan Komdiji melaporkannya ke kepolisian atau kepada aparat karena ini dianggap sebagai fitnah atau tuduhan yang tidak ada buktinya. Dan ternyata respon dari Amin Rais atas pelaporan ini itu sangat-sangat santai sekali. Amin Rais mengatakan bahwa Komdiji tidak punya hak untuk melaporkan karena yang punya hak atau legal itu adalah Teddy itu sendiri, sehingga seharusnya Teddy melaporkannya ke kepolisian dan kemudian setelah itu bisa lanjut ke pengadilan atau pembuktian. Jadi Amin Rais siap untuk masuk ke dalam persidangan dan pembuktian di sana. Wow, saya kok curiga isu ini akan sangat panjang sekali gitu, karena memang setelah saya coba tonton lagi gitu ya, ini kayaknya ada kesalahan berpikir dari Komdiji. Kayaknya Komdiji salah nangkap nih. Karena setelah saya coba tonton lagi videonya Amin Rais, karena memang tidak dihapus dan masih ada di YouTube dan kita bisa akses kalau pakai VPN, Amin Rais tidak pernah menyebutkan bahwa Presiden itu punya masalah seksual. Tidak gay atau apapun, tidak suka dengan laki-laki, enggak gitu ya. Amin Rais tidak sama sekali menyinggung Presiden Prabowo. Satu-satunya orang yang disinggung hanyalah Teddy, yang dicurigai atau dianggap gay oleh Amin Rais atau punya orientasi seksual yang bermasalah. Dan hari ini ketika hadir di acara Partai Umat, Amin Rais juga mengkonfirmasi pernyataannya lagi bahwa setelah 10 tahun lebih mengenal Presiden Prabowo, kata Amin Rais, saya tidak melihat ada tanda-tanda masalah seksual dari Pak Prabowo. Dan jelas gitu ya, yang bermasalah hanya Teddy gitu. Jadi inilah yang saya anggap ada kesalahan berpikir dari Komdiji. Kok bisa Komdiji menganggap bahwa pernyataan Amin Rais ini menyerang Presiden? Padahal yang diserang adalah Teddy gitu kan. Jadi ya bisa dibilang dari video yang disampaikan sama Amin Rais ini ternyata benar-benar disiapkan dengan perhitungan yang sangat matang dan sukses mengelabuhi atau memancing pemerintah, dalam hal ini adalah Komdiji. Ya, teman-teman, Amin Rais santai bakal dipolisikan. Ketum Partai Umat, hukum jangan jadi alat pukul politik. Nah, teman-teman, ternyata ada hal yang menghebohkan, yang viral selain dari ceramah dari Pak Yusuf Kalla yang masih menjadi perbincangan hangat netizen, dan juga ada yang dilaporkan saling lapor-melapor dalam hal ini. Dan lebih dari situ ada juga yang sedang viral saat ini, bagaimana dengan antara Teddy ya, let's call Teddy ya, yang merupakan ya bagian dari pemerintahan Pak Prabowo Subianto dengan Amin Rais. Nah, kita lihat di sini dulu teman-teman, bagaimana dengan kedua ini ya bisa sampai Amin Rais ini dilaporkan kepada kepolisian. Nah, Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi membeberkan respon terkait rencana relawan arus bawah Prabowo, ya, arus bawah Prabowo ABP, yang akan menempuh jalur hukum terhadap Amin Rais. Nah, teman-teman, Ridho menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menghalangi proses hukum tersebut. Namun ia memberikan peringatan agar hukum tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu. Nah, ini yang disampaikan oleh Ridho teman-teman, bahwa pihaknya tidak akan menghalangi proses hukum tersebut karena relawan dari arus bawah Pak Prabowo ini yang menempuh jalur hukum terhadap Amin Rais. Dan Ridho mengatakan bahwa pihaknya tidak akan menghalangi proses hukum tersebut. Namun ya, karena tidak menghalangi, maka dia juga memberikan peringatan keras bahwa hukum tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan
tertentu katanya. Ya. Kemudian Ridho menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk melapor secara hukum. Ya, dia juga sadar bahwa setiap warga negara itu memiliki hak untuk bisa melapor secara hukum. Ya, hanya saja tadi dia ya memperingatkan bahwa jangan sampai ya hukum itu ya digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Oke. Meski demikian, ia menekankan pentingnya objektivitas dan keadilan dalam prosesnya agar tidak terkesan sebagai upaya menekan pihak oposisi. Nah, kita tahu betul teman-teman, ya kenapa dia menyinggung mengenai oposisi ini, karena Amin Rais itu juga adalah salah satu oposisi di pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Sehingga ya Ridho ini menekankan bahwa jangan sampai itu dijadikan sebagai untuk menekan oposisi dalam hal ini. Oke, menempuh jalur hukum adalah hak konstitusional dan kita tidak ingin menghalangi hak tersebut. Hanya saja jangan sampai hukum jadi alat pukul politik yang tebang pilih sesuai selera kekuasaan, ujar Ridho saat dihubungi Suara.com Sabtu 2 Mei 2026. Ini pernyataan Ridho ini ketika Suara.com menghubunginya teman-teman, bahwa dia menekankan ya sekali lagi bahwa hanya saja jangan sampai hukum jadi alat pukul politik yang tebang pilih katanya. Nah, terkait respon Amin Rais setelah pernyataannya mengenai kedekatan Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dianggap hoax dan diancam dilaporkan ke polisi, Ridho mengungkapkan bahwa mertuanya tersebut menanggapi situasi ini dengan tenang. Nah, ternyata teman-teman bahwa Amin Rais ya menyinggung bagaimana kedekatan ya antara ya Presiden Prabowo Subianto dengan Sekretaris Kabinetnya yaitu Teddy Indra Wijaya tersebut. Saya lihat Bapak biasa saja karena mengkritisi ketika ada yang harus diluruskan sudah jadi kebiasaan beliau sejak mahasiswa, ungkap Ridho. Ya, ternyata bahwa Amin Rais juga ya tenang-tenang saja setelah dilaporkan, ya biasa-biasa saja karena katanya sejak dia menjadi mahasiswa pun dia tetap memberikan kritik-kritik kepada pemerintah. Nah, sebelumnya relawan Presiden Prabowo Subianto yang tergabung dalam arus bawah Prabowo ABP bereaksi keras terhadap pernyataan Amin Rais terkait hubungan Presiden Prabowo dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. ABP memastikan tengah menyiapkan langkah hukum karena menilai pernyataan tokoh senior tersebut telah melampaui batas dan menjurus pada fitnah keji. Ya, Ketua DPP Arus Bawah Prabowo ABP Supriyanto menegaskan bahwa narasi yang dibangun Amin Rais merupakan serangan personal yang tidak memiliki pijakan data dan fakta. Ia menilai ucapan tersebut sangat menyesatkan publik. Nah, ucapan Amin Rais bentuk serangan personal yang serampangan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Ini bukan lagi kritik, melainkan tuduhan keji tanpa dasar yang dipaksakan menjadi seolah-olah kebenaran. Pernyataan ini jelas halusinasi dan menyesatkan publik, tegas Supriyanto kepada wartawan di Jakarta. Nah, ini juga yang disampaikan oleh ya pihak ABP ini, teman-teman, ya kenapa mereka melaporkan Amin Rais, karena katanya tadi bahwa ini bukan lagi kritik ya, melainkan tuduhan keji tanpa dasar yang dipaksakan menjadi seolah-olah kebenaran. Pernyataan ini jelas halusinasi dan menyesatkan publik, kata mereka. Nah, teman-teman, ya silakan memberikan komentar Anda kalau sudah Anda mengikuti perkembangan kasus ini. Apakah nantinya Amin Rais setelah dilaporkan, apakah pihak kepolisian memanggil dirinya? Kita masih belum tahu seperti apa. Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.